Sobat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, di hari yang berbahagia ini, di waktu yang menyenangkan ini, kembali lagi di Live Classes Matematika kelas 9. Bagi sobat belajar yang sedang di kelas 9 pasti sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan USP 2020-2021. Yes, hari ini kakak akan mereview materi kelas 9 semester 2 ini. Kita akan ulas balik mulai dari bangun ruang ke transformasi geometri ke fungsi kuadrat. Oke. Nah, tapi sebelumnya pasti ada nih di antara sobat belajar semua yang mengalami kecemasan, kegugupan ketika menghadapi ujian atau tes matematika. Nah, sindrom ini disebut dengan mathematics anxiety. Nah, berbeda dengan ketidaksukaan terhadap matematika. Kecemasan matematika ini lebih kepada hal yang berasa grogi, nervous, atau terkadang kita jadi detak jantung kita jadi kencang sekali, lalu suka mengeluarkan keringat sebelum ujian. Yes, hampir 20% dari populasi manusia di dunia ini mengalami mathematics anxiety. Oke, memiliki rasa cemas terhadap matematika bukan berarti sobat belajar tidak punya kemampuan, skill, atau kemampuan buruk di matematika. Tidak loh. Lawrence Schwartz, peraih Olimpiade Matematika, sebelumnya pernah mengalami ini loh. Maka dari itu, kecemasan terhadap matematika itu timbul berawal dari paradigma yang dibentuk oleh masyarakat kita, oleh orang tua kita yang beranggapan jika anak pandai atau cerdas di matematika, maka ia akan cerdas di segala bidang. Itulah anggapan yang tidak tepat ya. Nah, itu anggapan itu. Lalu ada nggak cara untuk mengatasinya? Ada loh cara untuk mengatasi kecemasan matematika ini. Mungkin sebelum ujian dimulai atau tes dimulai, sobat belajar coba dah relaksasi. Bagaimana caranya relaksasi? Tarik nafas, atur nafas, tarik nafas dalam-dalam dalam waktu 3 detik. Misalkan 1, 2, 3, tahan 3 detik, buang lagi. Lakukan secara teratur sampai 3-5 kali. Yes, pernapasan pendek ini dapat meningkatkan konsentrasi kita. Atau sobat belajar, ada nggak sih bab-bab khusus dalam matematika? Biasanya ajaban nih pada tingkat SMP. Yang membuat tingkat kecemasan kita tuh berlebih dalam menghadapi soal-soal itu. Dibikin listnya nanti. Dan dipelajari lebih jauh, dipersiapkan lebih dalam pembelajarannya. Harus mengubah pola pikir kita dengan memerdekakan otak kita. Bagaimana cara memerdekakan otak kita? Salah satunya hindari begadang. Lalu apalagi? Makan dan minum yang ideal. Artinya hindari banget nih junk food, goreng-gorengan, minyak jenuh, terus gula-gula buatan seperti minuman kaleng, soda, itu hindari banget dikonsumsi secara berlebihan. Lalu berkumpul dan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki sikap positif dan kreatif. Pasti dong, ketika ada salah satu teman kita yang bersifat toksik, tentunya itu akan mempengaruhi kepribadian kita juga. Nah, alangkah baiknya sobat belajar berkumpul dengan orang yang berpikiran positif, memiliki pandangan positif serta kreatif. Ini bisa mengurangi kecemasan kita terhadap ujian matematika, loh sobat belajar. So, yang sedikit lagi akan menghadapi ujian satuan pendidikan kelas 9 ini, jangan cemas. Sudah kakak kasih tipsnya untuk menekan kecemasan matematikanya. Dan hari ini kakak akan membahas persiapan USP materi kelas 9. So, jangan kemana-mana, stay tune. Karena sekarang belajar muda, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Welcome back sobat belajar semua. Yes, materi hari ini akan kita kupas tuntas berkaitan dengan bangun ruang. Yang pertama, kedua pun
bangun ruang, ketiga pun bangun ruang. Yang keempat berkaitan dengan transformasi geometri, ada translasi. Oke. Lalu refleksi atau pencerminan dan juga rotasi atau perputaran. Akan ada apa lagi? Yes, berkaitan dengan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X dan mempunyai titik maksimum dan minimumnya berapa. So, total kita akan punya soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan ada 8 soal yang akan kita kupas tuntas. Oke, soal nomor pertama berkaitan dengan bangun ruang kerucut. Di sini volume sebuah kerucut adalah 24 cm kubik. Volume kerucut tersebut jika diameter alasnya diperbesar 3 kali dan tingginya diperbesar 4 kali. Oke, berapa sih volumenya setelah diperbesar ya? Nah, sobat belajar pasti ingat rumusan dari volume kerucut. Oke, volume kerucut sama dengan 1/3 pi R pangkat 3. Dengan diameter alas diperbesar 3 kali. So, automatically, secara otomatis, jari-jarinya pun diperbesar 3 kali. Berarti R sama dengan 3R. Dengan tingginya diperbesar 4 kali. Berarti T sama dengan 4T. Kira-kira volumenya berapa sih setelah diperbesar ini? Yes. Kita gunakan rumusan yang ada di mana sebelum diperbesar adalah 1/3 pi R pangkat. Oh, pi R pangkat 2T harusnya. Ini rumus bola. Pi R pangkat 2T sama dengan 24. Oke. Nah, setelah diperbesar berarti kan ini akan berubah jadi 1/3 pi, di mana radius atau jari-jarinya menjadi 3R. 3R pangkat 2, T-nya menjadi 4T. 4T sama dengan 24D. Iya enggak? Enggak dong. Oke, sama dengan berapa? Nah, dia akan menjadi 3 pangkat 2, 9. Oke. Kali 4, 36. Akan menjadi 36 dikali 1/3 pi R pangkat 2T. Oke, 1/3-nya perlu nggak dikalikan 36? Tidak perlu. Di mana nilai dari 1/3 pi R pangkat 2 itu nilainya adalah 24. Ya nggak, nilainya 24. Maka kita ganti 36 dikali 24. 36 kali 24 berapa sih sobat belajar semua? 36 kali 24. Sudah jelas belakangnya pasti menghasilkan 4. Ada yang belakangnya menghasilkan 4? Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Jadi kemungkinan jawaban adalah D, 864. Kita buktikan saja. 6 kali 4, 24. Simpen 2, 3 kali 4, 12. Tambah 2, 14. 6 kali 2, 2. Simpen 1, 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Menghasilkan 864. Cocok ya. Oke, begitu sih. Untuk menghemat waktu ketika ujian, ambil buntutnya kalau berbeda. Nah, next. Kalau gitu akan ada soal masih dalam bentuk bangun ruang atau berputar pada bangun ruang. Di sini sebuah kubah dari suatu bangunan berbentuk setengah bola dengan jari-jari 4,9 meter. Permukaan kubah tersebut akan dilapisi cat. Luas permukaan kubah yang akan dicat adalah berapa sih luas permukaan kubah yang akan dicat? Artinya jika luas bola sama dengan 4 pi R pangkat 2, berarti luas tengah bola sama dengan 2 pi R pangkat 2.
Lihat, di sini jari-jarinya 4,9. Berarti Pi-nya kita bisa gunakan 22/7. Berarti 2 dikali 22/7 dikali R pangkat 2, 4,9. Kali 4,9. Berarti ini akan menjadi 4,9 dibagi 7, 0,7. Kita lanjut, 2 kali 22, 44, dikali dengan 0,7 dikali 4,9. 7 kali 9 berapa sih? 7 kali 9, 6 kan? Yang belakangnya 6 ada A, B, C. Berarti D diabaikan. 44 kali 0,7 dikali 4,9. Berarti 44. Kita kalikan dulu dengan 0,7. Dia akan menghasilkan 8, 2, 3, 108, 0, 0. Berarti 30,8. Dikalikan 4,92. 4,9. Dia akan menghasilkan 2. Simpan 7. Oke, 7. 27. 2772 ditambah dengan 2, 3, 3, 12. Berarti hasilnya adalah 29,051. 150,92. Kenapa? Karena 9 kali 7 kan 63. 63 kali 4 deh. 3 kali 4, 2 belakangnya. Berarti ambil buntutnya yang 2. 150,92. Inilah hasilnya. Oke, sobat belajar. Next. Perhatikan. Jika luas bola 10 cm persegi, luas permukaan tabung berapa sih? Pada gambar ditampilkan suatu tabung terisi oleh satu bola di mana sisi-sisi dari bola menyentuh sisi tabung. Maka untuk soal seperti ini, kita menganggap bahwa ini berupa yang mana jari-jari tabung akan sama dengan jari-jari bola. Sedangkan untuk diameter bola atau 2R akan sama dengan tinggi tabung. Maka tinggi tabung sama dengan 2R. Selanjutnya kita tinggal input dari luas bola sama 100 cm persegi. Luas bola itu apa sih? Luas bola kan sama dengan 4 pi R pangkat 2. Iya nggak? Sedangkan luas tabung atau luas permukaan tabung sama dengan 2 pi R pangkat 2T. Nice. Berarti luas bolanya sama dengan 100. Berarti 4 pi R pangkat 2 sama dengan 100. Oke, stop sampai di sini. Kita utak-atik rumusnya si luas tabung. Berarti 2 pi R pangkat 2 dikali dengan tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya 2R. Berarti ganti dengan 2R. Akan mendapat hasil 4 pi R pangkat 3. Oke, 4 pi R pangkat 3. 4 pi R pangkat 3 ini luas permukaan tabung 2 pi R. R tambah T. Sorry. PR pangkat 2T mah untuk volume tabung. 2 PR R tambah T. Nice. Berarti ini akan menjadi R tambah 2R. Akan menjadi 2 PR. 2 PR dikali dengan 3R. Sama dengan 6 PR pangkat 2. Ini luas tabungnya. Jika 4 PR pangkat 2 sama dengan 100, maka PR pangkat 2 sama dengan 100 per 4. Sama dengan 25.
Sehingga akan menjadi 6 dikali 25 sama dengan 150. Inilah jawabannya sob. Tadi ada kakak salah sedikit di luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu adalah 2πr, R tambah T. Kalau πr pangkat 2T itu volumenya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 150 ya sobat belajar. Oke. Next, kira-kira akan ada soal apa lagi? Titik A minus 76 ditranslasikan oleh T 24. Maka koordinat titik A aksen atau bayangan dari si A berapa sih? Ingat gak sobat untuk materi translasi pada transformasi geometri? Jika X, Y ditranslasikan terhadap T, A, B akan menghasilkan X aksen menjadi X tambah A, Y tambah B. Oke, inilah hasil bayangannya. Maka untuk A aksen sama dengan langsung saja negatif 7, 6 ditambahkan dengan translasinya 2, 4 akan menjadi A aksen sama dengan negatif 7 tambah 2 dan 6 tambah 4. 6 tambah 4 maka sama dengan negatif 5, 10. Inilah bayangan dari si A-nya. Berapa? Negatif 5 dengan 10. Jawaban ada di A. Oke. Mudah kan untuk transformasi geometri? Translasi. Tinggal kita jumlahkan saja untuk mencari bayangannya. Oke, next. Titik P 3-1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y. Jika titik A adalah XY, direfleksikan berarti M. Mirror, oke? Pencerminan terhadap sumbu Y, dia akan menjadi A aksen, negatif Y, negatif X, Y. Mudah sekali. Kalau dengan sumbu X bagaimana Kak? Kalau dengan sumbu X, dia akan menjadi A aksennya berarti X negatif Y. Namun untuk soal ini yang dibutuhkan adalah terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, maka dengan titik P 3 negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi P aksen negatif 3 negatif 1. Karena nilai X-nya 3 menjadi negatif 3. Nilai Y-nya negatif 1 tetap Y negatif 1. Maka hasil pencerminannya adalah negatif 3 negatif 1. Isi ada di B. Oke. Kita lanjut. Titik P 85 dirotasikan sejauh 90 derajat. Sejauh 90 derajat. Oke. Berarti ini berlawanan jarum jam. Terhadap titik pusat 0, 0. Berlawanan arah jarum jam. Ya kan? Berlawanan arah jarum jam. Ada keterangannya. Dia akan menjadi seperti apa? Jika rotasi, misalkan rotasi AXY. Oke. Dengan pusat 0, 0, pusat O ya, 90 derajat, saat berlawanan arah jarum jam, berarti positif hasilnya. Dia akan menjadi A, negatif Y, X. Oke, negatif Y, X. Di mana soalnya adalah titik P 85 yang rotasinya pada titik pusat sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka P aksen akan menjadi negatif 5
karena Y-nya negatif dan X-nya tetap 8, tapi akan menduduki si Y. 8. Oke, jawaban akan ada di C. Nice. Next. Setelah dari transformasi, kita akan menuju ke fungsi kuadrat. Yes, masih ingat bentuk fungsi kuadrat. Jika dia memotong sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Fx sama dengan X kuadrat min 5X min 24. Ini sama saja dengan Y sama dengan X kuadrat min 5X min 24. Oke, sudah. Berarti kalau dia memotong sumbu X, Y-nya akan sama dengan 0. Maka X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai X, kita ada 3 metode pada persamaan kuadrat. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, rumus ABC. Yang terakhir adalah melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kalau seperti ini kira-kira bisa dikuadratkan nggak ya? Faktor dari negatif 24 jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Faktor dari negatif 24 atau faktor dari 24 dulu deh. 1 dengan 24. 2 dengan 12. Selanjutnya 3 dengan 8. 4 dengan 6. Karena tandanya negatif, berarti salah satu dari faktornya ada yang bertanda negatif. Yang mana? Yang jika dijumlahkan atau berpikirnya jika dikurangkan deh, karena di sini negatif. Hasilnya tuh negatif 5. Ada kan pilihannya? Ialah 3 dan 8. Maka faktor dari X kuadrat min 5X min 24 bisa ditempatkan menjadi X min 8. X plus 3 sama dengan 0. Lanjut deh. Karena nggak muat ke sini. Berarti X min 8 sama dengan 0. X sama dengan 8. Yang pertama. Atau X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. Karena Y-nya sama dengan 0, maka ini akan menduduki titik 8, 0. Dan Y-nya sama dengan 0, menduduki titik negatif 3, 0. Oke, berarti 8, 0, negatif 3, 0. Ada nggak? Ada, jawaban di B. Oke, we get it. Next, masih dalam bentuk fungsi kuadrat. Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 10. Mempunyai titik. Dia ada maksimum, minimum, maksimum. Untuk gambar grafik dari Y sama dengan 2X Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 10. Gambar grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah kira-kira? Kita bisa tinjau grafiknya jika Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Oke. Namun, apabila A-nya kurang dari 0, grafik akan terbuka ke bawah. Nah, untuk Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 10, karena dia A-nya lebih besar dari 0, di mana A lebih besar dari 0, 2 lebih besar dari 0, ya enggak A-nya itu? Maka grafiknya yang mana? Yang terbuka ke atas.
atas. Karena terbuka ke atas, dia nilainya minimum. Ini untuk minimum. Minimum di mana? Di sini nih. Sedangkan ini maksimum. Terbuka ke bawah. Maksimum. Oke, berarti kita abaikan ya. Yang maksimum ini kita abaikan. Ini kita abaikan. Lalu Kak, bagaimana mencari titiknya? Ada 2 titik minimum pada X dan Y. Untuk titik minimum atau maksimum itu dilambangkan dengan XP, YP. Di mana XP kita dapat dari min B per 2A. Maka kita cari dulu ya XP-nya berapa. Di mana A-nya sama dengan 2, B sama dengan negatif 4, C sama dengan 10. Kita input. Berarti menjadi negatif. B-nya negatif 4 per 2 dikali 2 akan menghasilkan negatif 1. Di mana negatif 4 per 4 negatif 1. Maka negatif ketemu negatif adalah 1. Pilihannya mungkin adalah C. Kenapa? Karena X-nya 1. Tapi untuk memastikan YP-nya seperti apa? YP sama dengan min D per 4A. Nilai dari diskriminan D itu adalah negatif. Kan negatif nih, D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Per 4A, kita tinggal input dong, negatif. B-nya adalah negatif 4. Negatif 4 pangkat 2. Min 4 kali 2 dikali C-nya 10. Per 4 kali 2 sama dengan negatif 16 dikurang 4 kali 2 kali 10, 80 per 8. Sama dengan negatif 8. Karena 16 dikurang 80, negatif 64. Dibagi 8, negatif 8. Berarti YP-nya adalah 8. Dengan titik 1 dan 8 minimum. Oke, jawaban ada di C. Bagaimana sobat belajar semua? Pembelajaran hari ini mantap bukan? Mudah bukan? Yes, materi kelas 9 semester 2 ini. Jadi teringat kembali dan makin nancap. Semoga pembelajaran hari ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan keyakinan sobat belajar menghadapi ujian nanti. Untuk apa? Untuk menggapai cita-cita dan cintanya tentunya sobat belajar semua. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!